Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Emilia dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir kritis dan untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Berpikir kritis ini adalah sikap dan perilaku berdasarkan data dan fakta yang valid, sah, dan serta argumen yang akurat. Dalam berpikir kritis yang akan kita pelajari yaitu membaca Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 dan hadis tentang berpikir kritis, analisis Surat Al-Imran dan hadis tentang berpikir kritis, dan manfaat berpikir kritis, sikap dan perilaku berpikir kritis, dan menghafal Quran Surat Al-Imran ayat 190-191. Perintah berpikir kritis terdapat dalam Surat Al-Imran ayat 190-191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptanya langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan, kami tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran 190-191. Di sini dapat kita pelajari dari fenomena alam sekitar kita, yaitu tentang matahari tenggelam, gerhana matahari, dan dahsyatnya transportasi air, pusat tsunami. Dalam Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 88 surat ke-17, salah satu fakta tentang unta yang masih menjadi misteri kemampuan bertahan hidup di padang pasir yang panas tanpa air dalam waktu yang lama. Pada akhirnya pakar fisiologi dan biologi telah menemukan jawaban dari misteri tersebut, yaitu kemampuan untuk memproduksi air dari lemak yang terdapat dalam punuknya melalui proses kimiawi. Hal ini dapat dilindungi oleh industri yang ada di dunia. Unta menyimpan cadangan air di punuknya. Jika unta menyimpan di bawah kulit seperti manusia, maka suhu tubuh akan meningkat drastis dan berakibat fatal. Unta mampu menyimpan lemak di punuknya sekitar 120 kg. Adanya jumlah yang banyak, unta mampu bertahan hidup tanpa air selama 1,5 bulan. Dan kita dapat mengkritisi di sekitar kita, yaitu tentang nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang, ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Ayat Al-Quran yang mengandung perintah berpikir kritis. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyak ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembaca untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah dalam Quran Surat Al-Imran. Di sini dapat kita lihat penerapan tajwid dan kosakata baru. Dalam Surat Al-Imran ayat 190-191. Asbabun Nuzul tentang
cara berpikir kritis, yaitu bahwa Musa, bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Tongkat dan tangan yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan bagaimana halnya dengan Isa, dan dijawab, Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami. Maka Nabi berdoa untuk turunnya ayat ini. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadian hal-hal yang menakjubkan di dalamnya, seperti bintang-bintang, bulan dan matahari, serta peredarannya laut, gunung, pepohonan, buah-buahan, binatang-binatang, dan sebagainya. Berpikir kritis sesuai pesan Quran Surat Al-Imran, yaitu berpikir kritis secara beralasan dan refleksi dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah. Ciri orang yang berakal atau ulil albab. Dalam hadis Rasul menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan dan menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan yang abadi di balik kehidupan yang fana. Keterkaitan orang yang berakal sesuai pesan Quran Surat Al-Imran. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukanlah sekedar masa depan yang di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke depan di akhirat. Maksudnya, jika kita mengetahui bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita akan memikirkannya. Manfaat berpikir kritis yaitu dapat kita lihat dalam